Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 386. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya masuk, dan 6 anak buahnya mengawal Ahmad dan mengikuti Aditya. Semuanya masuk ke dalam rumah. Kedua pria berkacamata melihat bahwa mereka tidak dapat menghentikan mereka. Jadi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti dari belakang dan masuk. Ini adalah bungalow dengan 4,5 kamar dengan koridor di tengah dan 2 kamar di setiap sisinya. Beberapa anggota pasukan khusus dibagi menjadi 2 kelompok. Semuanya sangat profesional dan cepat menggeledah bungalow. Tuan Aditya, ada seseorang di sini. Saat ini, teriakan Karisman datang dari sebuah ruangan di sisi timur. Aditya mengikuti 3 anggota pasukan khusus untuk mencari di 2 ruangan di sisi barat. Setelah mendengar suara tersebut, dia dengan cepat membawa orang ke sebuah ruangan di sisi timur. Begitu dia memasuki rumah, Aditya merasakan niat membunuh yang besar. Aditya melihat sebuah kursi di belakang ruangan ini, dengan seorang pria parubaya botak duduk di atasnya. Mata pria ini sangat kecil, tetapi ada 2 sinar menyeramkan di matanya. Dia berpakaian putih dan duduk di sana dengan menyilangkan kaki. Terlihat sangat stabil. Di belakang lelaki botak itu berdiri 4 lelaki berjas hitam, seperti 2 lelaki berkacamata di luar. Keempat lelaki berjas ini juga memakai kacamata hitam. Mereka semua mengenakan seragam yang sama. Pria botak itu memandangi orang-orang yang bergegas masuk ke dalam ruangan. Tetapi ekspresinya tetap tidak berubah dan dia duduk di sana dengan kokoh seperti batu. Ketenangan seperti ini berada di luar jangkauan orang awam. Ketika dia melihat Ahmad, ekspresi garang muncul di wajah pria botak itu. Dan dia mengertakkan gigi. Tuan Ahmad, apakah kamu baik-baik saja? Pria botak itu akhirnya berdiri, memandang Ahmad dengan sedikit cemas, dan bertanya dengan hati-hati. Ahmad memandang pria itu dan berkata seolah-olah dia telah melihat kerabatnya. Paman Gunawan, selamatkan aku. Pria botak bernama Gunawan hanya mengangguk sedikit, lalu menatap Aditya. Dia bisa melihat sekilas bahwa Aditya yang mengambil keputusan terakhir. Sobat, saya Gunawan. Apakah kamu yang memukuli Ahmad seperti ini? Gunawan memandang Aditya dengan tatapan tidak ramah dan bertanya dengan dingin. Melihat kebaikan Gunawan, Aditya tampak sedikit marah. Selain itu, Gunawan menyebut Ahmad sebagai Tuan, yang juga mengejutkan Aditya. Sepertinya aku telah meremehkan Ahmad. Mungkin orang ini masih menjadi tokoh penting di kelompok pembunuh Cian. Ya, akulah yang memukulinya. Apakah kamu keberatan? Aditya bertanya pada Gunawan dengan tidak sabar, lalu mengambil beberapa langkah ke depan dan mendekati Gunawan. Mata kecil Gunawan menyipit. Ketika Aditya berjalan mendekatinya, dia tidak bisa menahan getaran di hatinya, merasakan aura kuat Aditya saat ini. Haha anak muda, jangan terlalu sombong, itu tidak baik. Gunawan tertawa, memandang Aditya dan berkata, Aditya tidak tahu dari mana Gunawan mendapat keberanian untuk pamer seperti ini. Berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu menculik adikku? Aditya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Gunawan. Jadi dia bertanya dengan tajam. Gunawan mendengus beberapa kali dan berkata, jadi kamu Aditya itu. Bang. Begitu Gunawan selesai berbicara, Karisman bergegas mendekat dan menamparkan wajah Gunawan dengan keras 2 kali. Gunawan dipukuli sampai dia sedikit bingung. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan melakukannya begitu dia mengatakannya. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Itu milik paman keduamu. Katakan saja apapun yang diminta Tuan Aditya. Mengapa kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar di sini? Karisman berkata dengan marah. Apa-apaan ini? Beraninya kamu memukulku. Gunawan juga marah dan menatap Karisman dengan mata tajam. Ledakan.
Aditya menendang perut Gunawan dengan keras. Aduh! Gunawan menjerit dan terlempar keluar. Langsung duduk di kursi. Kursi tersebut tidak dapat menahan benturan dan pecah berkeping-keping. Ah! Gunawan kurang beruntung. Pantatnya tertusuk pecahan kayu, berdarah, dan celananya berlumuran merah. Keempat pria berjas dan kacamata hitam di belakang Gunawan hendak melangkah maju ketika beberapa anggota pasukan khusus menodongkan senjata ke kepala mereka. Jangan bergerak, mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Beberapa anggota pasukan khusus berteriak keras. Keempat pria berjas itu semuanya berhenti. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan barang-barang yang ada di pelukan mereka dan berdiri di sana dengan patuh tanpa berani bergerak. Gunawan mengulurkan tangannya dan menarik pantatnya beberapa kali. Dan akhirnya mengeluarkan 2 potong kayu kecil yang berlumuran darah. Kamu bodoh. Bodoh. Kamu Aditya. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Apakah kamu ingin adikmu mati? Gunawan sangat kesakitan hingga dia berkeringat dingin. Menatap Aditya dengan tajam dan berkata, orang ini juga mampu mencari mati. Aditya sangat marah sehingga dia masih berani bersikap provokatif. Ledakan. Aditya bergegas maju dan menendang Gunawan ke tanah lagi. Ya Tuhan, Gunawan menjerit dan terbaring di tanah. Setelah muntah beberapa kali, dia mengeluarkan seteguk darah. Ini adalah luka dalam yang disebabkan oleh tendangan Aditya. Aditya tidak ingin bertanya kepada orang ini lagi saat ini. Berdasarkan intuisinya, dia merasa bahwa Gunawanlah yang masuk ke rumah ayah angkatnya dan melukainya. Dia mengulurkan tangan ke salah satu bawahannya, yang dengan cepat menyerahkan tongkat di tangannya. Aditya mengambil tongkat itu dan menebaskannya ke arah Gunawan. Ah! Gunawan dipukuli hingga pingsan, menjerit kesakitan dan berguling-guling di tanah. Tidak dapat menemukan keberadaan. Dia pikir Aditya akan berbicara dengannya. Bagaimanapun, April ada di tangan mereka. Jadi Aditya pasti memiliki kekhawatiran. Siapa sangka Aditya akan menjadi pemarah dan langsung menidurinya. Tuan Aditya, tolong bicara pelan-pelan jika ada yang ingin Anda katakan. Tolong berhenti berkelahi. Gunawan akhirnya berhenti berpura-pura, melambaikan tangannya ke Aditya dan berteriak keras. Katakanlah kamu lumpuh. Aditya mengutuk. Tetapi tongkat di tangannya tidak berhenti. Dan dia menebas ke arah Gunawan. Dalam sekejap mata, 4 tulang rusuk Gunawan patah. Lengan kirinya juga patah. Dan dia hampir pingsan karena kesakitan. Hal yang paling mengerikan adalah tidak satu pun dari 6 pria berjas di bawahnya yang berani membantunya karena mereka semua ditodong senjata. Tuan Aditya, berhentilah memukuliku. Tanyakan saja apapun yang Anda inginkan. Saya bersedia mengatakan apapun. Gunawan melolong. Benar-benar kehilangan kesabaran. Aditya mengertakkan gigi. Berpikir bahwa orang yang berpura-pura seperti ini pantas dipukuli. Pemukulan itu menyakitkan. Dan dia rela mengatakan apapun. Apakah kamu memimpin seseorang untuk mengikat adikku? Apakah kamu mematahkan kedua kaki orang tuaku? Aditya dengan marah bertanya pada Gunawan. Wajah Gunawan berubah warna menjadi pucat. Memang dia yang melakukan ini. Hanya saja dia tidak menyangka Aditya akan mendatanginya begitu cepat, dengan kemegahan yang begitu besar, dan dengan personel operasi khusus yang bersenjata lengkap. Gunawan tergagap. Dia sedikit takut untuk mengakuinya. Takut Aditya akan memukulinya sampai mati. Bentak. Aditya mengayunkan tongkat dan memukul mulut Gunawan. Pukulannya sangat parah. Aduh! Gunawan hampir gila karena kesakitan. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan keempat gigi depannya. Mulutnya sudah penuh darah. Apakah kamu melakukannya? Aditya bertanya dengan tajam. Ya, aku melakukannya. Di mana adikku? Di mana kamu menyembunyikannya? Bersambung.